Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, keutamaan malam nisfu Sya'ban sangatlah besar untuk umat Islam. Malam nisfu Sya'ban merupakan malam ke-15 atau pertengahan bulan Sya'ban. Malam ini disebut juga sebagai puncaknya bulan Sya'ban yang penuh rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tentunya sangat merugi rasanya jika kita tidak memanfaatkan malam ini untuk beribadah. Malam ini sering diperingati dengan menjalankan amalan-amalan baik seperti puasa, zikir, membaca Al-Quran, dan memperbanyak doa. Keutamaan malam nisfu Sya'ban diantaranya adalah diampuni segala dosa, dikabulkan segala permohonan, dan pahala yang melimpah. Pada malam-malam nisfu Sya'ban, Allah akan mengampuni dosa orang yang memohon ampunan, mengasihi mereka yang memohon kasih, menjawab setiap doa, dan membebaskan orang dari neraka. Berikut ini ada beberapa keutamaan malam nisfu Sya'ban. 1. Pengampunan dosa. Malam nisfu Sya'ban dianggap sebagai malam pengampunan, pembebasan, dan penuh berkah. Pada malam nisfu Sya'ban, umat muslim dianjurkan memperbanyak amalan sunnah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada malam itu Allah turun ke dunia untuk mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali yang menyekutukannya. Sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban, maka Dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Hadis lainnya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla mendatangi makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Allah mengampuni hamba-hambanya kecuali 2 orang, yaitu orang yang bermusuhan dan orang yang membunuh jiwa. Dalam hadis riwayat lain, Aisyah radhiyallahu an juga menjelaskan bahwa Allah memberi kesempatan bagi umat muslim untuk mendapatkan pengampunan seperti banyaknya bulu kambing. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban dan mengampuni lebih banyak dari jumlah bulu pada kambing Bani Kalb, salah satu kabilah yang punya banyak kambing. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ahmad. 2. Dikabulkan segala permohonan. Tak hanya itu, pada malam nisfu Sya'ban Allah akan memudahkan semua urusan umatnya bila mereka mengadahkan tangan ke atas alias berdoa kepadanya. Jika datang malam pertengahan bulan Sya'ban, maka lakukanlah qiyamul lail dan berpuasalah di siang harinya, karena Allah turun ke langit dunia saat itu pada waktu matahari tenggelam. Lalu Allah berfirman, adakah orang yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Adakah orang yang meminta rejeki kepadaku, maka aku akan memberi rejeki kepadanya. Adakah orang yang diuji, maka aku akan selamatkan dia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Dailami, Imam As-Sakir, dan Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 malam di mana doa tidak tertolak pada malam-malam tersebut, yaitu malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. 3. Pahala yang berlimpah. Keutamaan malam nisfu Sya'ban salah satunya adalah memberikan pahala yang berlimpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan yang seluas-luasnya dan pahala yang sebanyak-banyaknya bagi umat muslim yang mengerjakan amalan baik. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu an, yaitu sebagai berikut.
Dari Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bangun pada malam dan melakukan sholat serta memperlama sujud, sehingga aku menyangka beliau telah diambil. Karena curiga, maka aku gerakan telunjuk beliau dan ternyata masih bergerak. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud dan selesai dari sholatnya, beliau berkata, "Wahai Aisyah, apakah kamu menyangka bahwa Rasulullah tidak memberikan hakmu kepadamu?" Aku menjawab, "Tidak ya Rasulullah, namun aku menyangka bahwa Anda telah dipanggil Allah karena sujud Anda lama sekali." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kamu malam apa ini?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Ini adalah malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, dan Allah muncul kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban dan mengampuni orang yang minta ampun, mengasihi orang yang minta dikasihi, namun menunda orang yang hasud sebagaimana perilaku mereka." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Amalan utama di malam nisfu Sya'ban yang pertama yakni memperbanyak doa. Allah akan mengampuni dosa orang yang memohon ampunan, mengasihi mereka yang memohon kasih, menjawab setiap doa, meringankan penderitaan orang susah, dan membebaskan orang dari neraka. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab segala doa umatnya pada malam-malam nisfu Sya'ban. Selain berpuasa, dianjurkan untuk memperbanyak doa di malam nisfu Sya'ban. Untuk doa sendiri, kita bisa memanjatkan doa sesuai yang kita inginkan dan berdoa meminta untuk kebaikan. Kita bisa memanjatkan doa dengan menggunakan bahasa kita sendiri ataupun menggunakan bahasa Al-Quran. Selain puasa dan berdoa, kita bisa melakukan amalan-amalan baik di malam nisfu Sya'ban. Berikut amalan yang bisa dilakukan selama nisfu Sya'ban. 1. Zikir. Amalan selanjutnya yang bisa kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban yaitu perbanyak berzikir dengan lafal syahadat. 2 kalimat syahadat termasuk kalimat mulia. 2 kalimat syahadat ini sangat dianjurkan dibaca kapanpun dan dimanapun, terutama pada malam nisfu Sya'ban. 2. Istighfar. Amalan utama di malam nisfu Sya'ban berikutnya adalah memperbanyak istighfar. Hal ini karena tidak ada satupun manusia yang luput dari dosa dan salah. Dan sudah menjadi kodrat manusia bisa berbuat salah dan dosa. Meski begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap senantiasa membuka pintu ampunan untuk hambanya yang bersungguh-sungguh. Tidak heran, meminta ampunan dengan banyak membaca istighfar sangat dianjurkan. Nah, itu dia sahabat beriman, keutamaan malam nisfu Sya'ban beserta doa dan amalannya. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.